Bapak, tolong diceritakan dari awal pelihara seperti apa, Pak, sampai itu berjalan. Oke. Kepercayaan sangat tinggi, kepercayaan masyarakat juga sangat tinggi. Siapa yang tidak percaya dan tidak senang dikunjungi presiden? Betul, Pak. Nah, kalau di Indonesia misalkan ada 250 juta warga, setahun presiden mengunjungi berapa warga, kami termasuk yang terpilih dan yang luar biasa. Seperti menerima wahyu sebenarnya dikunjungi presiden itu Luar biasa bahagia. luar biasa bahagia. Namun di sini Pak Jokowi kemudian setelah melihat ke pabrik kami, melihat apa yang kami kerjakan dengan mata telanjang tanpa ada suapan, tanpa ada intrik-intrik dan trik-trik, mereka melihat bagaimana mesin ini dibuat di pabrik kita. Oke. Akhirnya beliau mencoba di lahan di Jetis, Ponorogo, yang ramai traktor itu juga. Dibawa ke Ponorogo itu. Iya, dicoba, kemudian dia membuktikan sendiri di lahan. Dan jangan lupa, mesin itu sudah disertifikasi oleh lembaga resmi pemerintah juga. Oh, sudah ada Iya, sertifikasinya jadi ya. itu bukan mesin abal-abal ya. Jadi kalau ada yang bilang kurang ini, kurang itu, kurang ini, wajar. Karena ini mesin buatan Indonesia. Indonesia tuh kalau dari sisi mesin pertanian masih kalah sama Jepang, sama Cina. Betul. Jadi dari mana kita punya pengalaman kalau tidak diberi Kesempatan. Cocok. Nah, jadi ini sertifikasi resmi. Jadi mohon maaf pada Pak Muldoko ya yang bilang bahwa mesinnya kurang begini, kurang begitu. Pak, ini sudah disertifikasi oleh lembaga resminya negara di bawah Kementan, Pak. Jadi mohon maaf, tolong diberi kesempatan kepada anak-anak negeri biar punya pengalaman dan maju. Tanpa Bapak percaya pada anak negeri sendiri, tidak ada kemajuan untuk Indonesia. Nah, dari sini kami diajak negosiasi, Pak. Untuk berapa kapasitas pabriknya? Itu Pak Jokowi yang tanya. 200, Pak. Per tahun. Iya, per tahun. Iya. Kemudian dia minta Indonesia itu membutuhkan 60 unit. 60.000 unit mesin pertanian. Kalau hanya membuat 200, sampai kapan produk Indonesia ini mau bisa dipakai di negerinya sendiri? Akhirnya, Pak, kami mampu 1.000, tapi kami ada kesulitan di permodalan. Ada apa enggak? Nanti bisa dibantu. Oke, sudah. Akhirnya berjalan. Produksi berjalan, cuma selesai. Nah, di sini masalah mulai timbul. Ternyata saya menghadap Menteri Pak Amran, yang sekarang jadi menteri lagi juga. Saya malah diramal, Bapak akan menjadi orang besar. Tetapi yang besar badan saya, bukan perusahaannya. Itu nasib pesenannya gimana, Pak? Akhirnya ini tidak diambil. Oh ya. Nah, tidak diambil lama, kami berkirim surat terus ke kementerian, berkoordinasi terus sampai ke Setnek. Surat ada dari Pak Pratikno juga. Oke. Kemenseknek loh ya. Kemenseknek, ya. Oh, ini bukan abal-abal. Kalau yang bilang Kemenseknek ya tentunya ada surat yang ke Kementerian Perindustrian. Kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Perindustrian Benar. dengan membina kami. Tetapi surat yang ke Kementerian Pertanian ini di-APK. Padahal yang bicara 1.000 unit itu presiden. Presiden langsung ya? Langsung. Ya langsung. Iya, dan ada di YouTube banyak buktinya. Tahun ini kita akan beli kurang lebih 60.000 unit alat mesin pertanian. 60.000 unit Alat mesin pertanian. alat-alat mesin pertanian. Alat mesin pertanian dan sudah semuanya kita arahkan agar memakai produksi dalam negeri seperti produk yang ada di Madiun ini. Dan ini merek apa? Saga ini sudah juga masuk ke e-katalog, jadi nggak usah pakai lelang, langsung beli. Saga ini sudah juga masuk ke e-katalog, jadi nggak usah pakai lelang, langsung beli. Di-shot oleh para wartawan banyak, bahkan kami pun punya dokumentasi asli. Ada bukti padahal. Ada bukti. Oke. Ya, disitulah. Akhirnya, kalau kami prihatin terhadap pembuatan mobil SMK, yang kami sebenarnya ngerti itu. Mobil SMK dibuat seperti apa, tapi ini yang real. Ini buat yang real. Real karya anak bangsa ya? Karya anak bangsa. Walaupun ini dianggap teknologi sederhana, Iya. tapi ini real. Iya. Dan dibuat di sini kita desain sendiri. Tidak jiplak Cina ini. Bukan main stempel di sini doang. Kan? Atau mengimpor dari Cina, Iya. dikasih merek Indonesia. Jadi misalkan Lim Tan Yu diganti Lim
Banpit ya, atau diganti Soekarno, atau diganti apalah mereknya, atau dikasih merek Gunung Bromo. Jangan. Ini murni karya anak-anak negeri ini. Oke. Disitulah permasalahannya. Dan di saat artinya ada one prestasi di sini Pak ya, apa yang diucapkan tidak sesuai dengan apa yang realitasnya. Artinya Bapak menghadapi kendala dong. Artinya kan tadi Bapak ada kesulitan di masalah keuangan. Artinya ini berhubungan dengan bank. Ya. Ini gimana Pak akhirnya perusahaan Bapak ini menghadapi ini? Ya, jadi gini. Akhirnya setelah Pak Jokowi tidak mengambil, pesanan-pesanan itu kami koordinasikan di kementerian juga nggak digubris ya, berkali-kali surat juga nggak ada penyelesaiannya. Waktu itu Kementan setelah kami desak hanya mengambil 50 unit. Kemudian ngambil lagi 11. 61, terus ngambil lagi 10 terakhir. 71? Ya, 71. Dari 1.000 yang harusnya dipesan? Ya. Nah, akhirnya kami sebagai pengusaha yang prihatin terhadap nasib anak-anak ini nanti prakerjanya bagaimana. Anak-anak SMK, adik-adik mahasiswa, banyak yang pada belajar di sini. Kami ini yang menjadikan beban moral terberat bagi saya adalah nasib anak-anak yang belajar di sini. Mau dibawa kemana? Bangsa ini mau seperti apa? Harusnya kami ini diberikan kesempatan pasar yang lebih baik, yang lebih besar untuk dipakai di dalam negeri, agar ada kesempatan anak-anak negeri untuk mencari pengalaman berindustri membuat mesin. Jangan semua import, jangan semua import. Import itu sudah menghancurkan kita. Devisa hancur, permanennya juga lebih kotor. Jadinya negara konsumen terus. Ngeri kita. Kemudian lambat laun Presiden teriak-teriak, masa pacul aja import, arit aja import. Gimana nggak import Pak Jokowi? Ini lihat, Madiun itu ada industri cangkul, ada industri sabit, ada gancu peralatan pertanian tradisional, yang di Sewulan tuh mati semua. Karena kalah sama import. Sewulan dagangan Madiun. Silahkan nanti dicek. Di situ 3 puing-puing semua. Ngeri kita. Habis Pak ya? Habis. Jadi tidak dikembangkan mengikuti perkembangan peradaban dan perkembangan zaman. Harusnya kita ini diberi kesempatan untuk terus mengembangkan teknologi-teknologi ini. Kita riset sendiri. Tanpa bantuan pemerintah. Tanpa bantuan pemerintah. Walaupun pemerintah punya BRIN, kami tetap menjalankan. BRIN itu kerjanya apa kalau gitu Pak? Kami disclaimer loh. Anak-anak muda mungkin lebih mengetahui dari kami apa gini. Yang saya tak pernah tahu mereka yang lipet-lipet IKTP Pak. Nah Pak, sorry, saya potong sebentar, balik lagi. Berarti nasib para siswa SMK yang praktek di sini setelah kejadian ini gimana Pak? Jadi kami masih bertahan terus sampai di 2020, di masa COVID itu kami masih terima. Karena alhamdulillah ada beberapa daerah yang secara mandiri, tidak melalui pemerintah pusat, memakai produk kami. Oh gitu? Iya, alhamdulillah di situ. Jadi ada beberapa provinsi, beberapa kabupaten yang masih memakai combine harvester kecil. Tetapi, ya mohon maaf, mafia import itu kejam dalam melipas industri dalam negeri. Diframinglah pemikiran petani bahwa mesin kecil itu tidak efektif. Yang efektif adalah mesin besar. Saya tidak sebut merek. Combine harvester besar, begini. Berbondong-bondong import, ada puluhan merek. Akhirnya lihat, yang mangkrak yang berapa? Berapa ribu yang mangkrak? Dibandingkan dengan produk Indonesia, mangkraknya banyak mana dengan yang import. Ayo, jujur pemerintah. Kita cek fakta lapangan. Ini penting untuk membangun negeri. Agar tidak negeri ini, harapan saya jangan dibangun berdasarkan kebohongan. Setuju Pak. Tetapi jangan hanya pencitraan, realitas kita ini butuh. Daripada anak-anak negeri kita ini yang belajar teknologi, saya mempelopori anak-anak Indonesia untuk belajar di Sino Jerman. Syakir 43. Itu dana dari perusahaan Bapak? Dari kita. Kita belajar ke Tianjin, di Sino Jerman. Kita cari tempat untuk magang anak-anak agar anak-anak punya pengalaman. Bagaimana industri di China bisa maju. Di Indonesia tidak bisa maju. Apa sebabnya? Setelah saya kaji, ya tentu regulasi pemerintahnya sendiri. Tidak percaya
kepada industri di dalam negerinya sendiri. Dan terlalu banyak mafia. Iya. Hancur kita kalau melawan mafia. Karena apa kekuatan kita? Kita ini ibaratnya bayi, anak yang baru umur 1,5 tahun baru belajar berjalan, dihajar sama pelari-pelari profesional. Nggak lawan kita. Benar, Pak. Nyerah kita. Nggak disupport ya. Nggak disupport sama sekali. Nah, kemudian di tahun 2022 akhir, itu ada teman-teman yang peduli menanyakan ke saya, sempat membuat konten, akhirnya jadi viral. Setelah viral, Pak Jokowi mungkin gerah ya, mungkin lihat di mana-mana kok beritanya kita, teman-teman kita, akhirnya Pak Luhut utusan ke Sesmenko Marves. Oke. Namanya Pak Udo Manhutu. Udah ada buktinya. Nah, ini ada surat-suratnya juga. Ya, ini suratnya dari ini kan. Ini bukan saya yang buat loh, simbol-simbol logo-logo negara loh. Ini jangan dipakai main-main karena menyangkut kewibawaan negara. Betul. Dan kebijakannya ini ditunggu oleh rakyat. Ini bukti otentik ya, Pak ya? Otentik. Oke. Bukan saya palsu. Dan ketika Zoom meeting di Januari 2003, ini semua saya rekam. Pembicaraannya Pak Udo Manhutu ini katanya mau beli semuanya. Dia diperintah Pak Luhut untuk menyelesaikan masalah ini. Nyatanya? Datanglah ke sini tim-timnya untuk melihat apakah barangnya ada, semua ada. Iya. Dicek ada. Masih 290. Setelah saya jual ke sana kemari, dipakai masyarakat yang percaya dan peduli terhadap kami, dia mau beli semuanya, mau diambil semuanya. Wah, alhamdulillah, senangnya sudah bukan main. Ternyata turunnya 10 unit. Gila ini. Negara dipakai main-main kayak gini. Saya tidak habis pikir. Itu utusan yang langsung Pak Luhut ya, ya? Luhut namanya Udo Manhutu. Tidak lupa saya. Berani nyebut nama ya? Menyebut nama berani. Oke. Nah, dan Pak Udo tuh ngasih nomor saya. Wah, ramah pertamanya. Sekarang ketika kita WA jawab aja tidak. Inilah perilaku orang-orang pejabat di negeri ini, memalukan sebenarnya. Kalau kita yang punya niatan baik dan tidak ada respon, tidak ada apa, mau percaya sama siapa lagi? Untung kita ini nggak gila. Benar, Pak. Itu Bapak, tapi nggak kolaps ya? Dibilang tidak kolaps, saya ini kolaps. Kolaps ya? Hutang saya di bank silahkan dicek. Oke. Kan pemerintah bisa melihat BI checking. Berapa hutangnya PT Mitra Maharta, hutang pribadi saya berapa. Alhamdulillah sampai sekarang masih ada saudara-saudara kita yang percaya meminjami saya. Oke. Dan sampai sekarang ada yang belum menagih. Hutang-hutang itu tidak pernah ditagih karena memang kondisinya seperti ini. Mereka paham ya? Paham. Oke. Jadi dibilang tidak kolab, ini sudah hidup segan mati tak mau. Keajaiban aja, Pak ya? Iya. Gila. Nah ini di sini kan bisa kita bilang Pak, harusnya Bapak Jokowi sebagai seorang presiden ya, dia punya tanggung jawab moral, di mana dia kalau kita nggak percaya perkataan presiden kita sendiri di negeri ini, siapa lagi kita percaya, ya kan? Ya. Tanggung jawab moralnya dia tuh apa sih Pak? Dari apa yang diomongin itu nggak pernah ada. Dia coba hubungin stafnya, hubungin Bapak atau gimana, menanyakan gimana, nggak pernah ada Pak. Jadi kalau kami bersurat ke presiden itu sering, Oke? tetapi tidak pernah ada jawaban juga. Nggak direspon. Nggak ada respon. Terus kami ini bagaimana? Warga negara yang kami ingin mengisi pembangunan di negeri sendirinya, di negeri sendiri dengan berkaya, memanfaatkan anak-anak, ngajak anak-anak. Kita punya karyawan punya anak istri. Banyak yang mendorong agar tidak terjadi PHK. Akhirnya 2024 tidak tahan kita. Terpaksa hampir 80% karyawan kita terkena imbas PHK. Karena apa? Pemerintahnya bohong. Mau beli nggak beli. Kita bertahan-tahan terus. Kita nambah hutang. Numpuk utang untuk bayar karyawan. Mana kuat? Habis aset perusahaan. Belum kejamnya pajak. Iya. Pajak itu produksi dalam negeri dengan import itu tinggi. Produksi dalam negeri. Aturan. Nurani pelaksanaan tidak ada. Kita ini malah dijadikan. Ini kita dalam posisi kolab ini masih didenda. Masih kita ngangsur denda. Kita hampir 1 miliar didenda totalnya. Jadi kita masih ngangsur di kantor pajak
KPP Ponorogo itu. Coba, saya ini ingin bantu pemerintah dalam bidang ketahanan pangan. Saya membuat RMU, Rice Milling Unit, yang 40% komponennya sudah dibuat di dalam negeri. 60% impor. Ini pun masih diajar kan, Masih diajar lagi. terus maunya ini apa negaranya? Kalau bilang, kamu nggak usah usaha, aku Zambroni, Kajimpron, nggak usah usaha. Saya nggak usah, saya serahkan. Ngeri, Mafia, Pak ya. ngeri. Perpajakan kita ini ngeri. Jadi yang namanya aparatur pajak itu kayak robot. Diajak bicara, dijelaskan, nggak bisa. Sampai saya itu udah emosi, lepas saya di kantor pajak itu. Kasihan sama Pak itu siapa itu namanya, kalau nggak salah Pak Victor Sitinjak atau apa. Kasihan dia hanya robot untuk menjalankan aturan-aturan tanpa ada nurani sedikit pun terhadap pengembangan industri kita ini seperti apa. Coba sekarang riset tidak diakui oleh pajak. Kami ini mengembangkan yang namanya kultivator, jadi sistem traktor rotari yang besar. Itu risetnya ada semua. Kami mengembangkan pengusir tikus dengan tenaga matahari, tenaga surya. Kami mengembangkan hand traktor, mulai yang model rotavator depan sampai belakang kita kembangkan semua. Banyak peralatan-peralatan kita buat. Bahkan ada salah satu Bapak Jenderal yang peduli terhadap kami, dia mengirim anggota TNI untuk belajar kelistrikan ke sini. Sampai begitu ya? Iya, luar biasa. Mereka masih peduli dan kadang membantu kita sedikit-sedikit, ngasih order sedikit-sedikit, alhamdulillah. Ini yang di luar pemikiran saya sebenarnya. Saya sudah untuk mengembangkan industri ini sudah tidak mampu. Belum lagi menghadapi sertifikasi abal-abal. Sekarang itu ada mafia sertifikasi. Oh ya? Ya hati-hati. Dengan TKDN. Namanya tingkat komponen dalam negeri. Tapi di situ yang disertifikasi itu apa? Wong TKDN itu harusnya yang disertifikasi, yang dicek itu apa komponen yang buat di dalam negeri. Nah, itu tidak nota yang ditanya itu. Nota pembelian, asal-usul bahan bakunya dari mana, menggunakan barang yang sudah TKDN-nya ada apa belum, ber-SNI atau tidak. Indonesia ini negara yang super maju dari sisi khayalan. Indonesia ini negara yang super maju dari sisi khayalan. Joko Widodo meyakini pertumbuhan ekonomi akan meroket pada semester kedua tahun ini. Juli itu baru mulai agak meroket itu September, Oktober, pas November, Desember begini. Posisi rupiah hari ini merupakan terendah sepanjang tahun 2015 dan juga rekor yang paling buruk sejak tahun 1998. Bayangkan ada sertifikasi SNI yang orangnya tanpa riset, tanpa pengalaman bisa membuat sertifikasinya. Contohnya, barang di luar negeri, teknologi baru yang belum ada di Indonesia. Orang Indonesia sibuk. Mafia-mafia SNI itu sibuk. Itu ada barang baru. Ditentukanlah itu SNI-nya. Biar nanti kalau masuk kita dapat cuan. Ngeri, Mas. Hanya sebatas itu ya mereka ya? Iya. Dan ini saya protes terus. Saya dalam pertemuan dengan kementerian itu berkali-kali. Saya protes, Pak, TKDN ini menghambat. SNI ini menghambat, Pak. Bayangin kalau itu ngurus berapa juta. Kalau kita punya 10 produk, ya kan, TKDN itu katakanlah itu 25 juta saja, sudah 250 juta. Belum SNI-nya. Kalau mau usaha bebannya seperti ini, beban biaya, aturan-aturan abal-abal yang dibuat oleh mereka mafia-mafia itu, hancur anak-anak muda kita. Kehilangan kesempatan. Akhirnya yang bisa bekerja hanya anak-anak oligarki dan anak-anak pejabat. Benar. Kalau murni orang wira swasta, berat. Berat, Pak ya? Iya, berat. Dan dari situasi seperti ini, kayak tadi kan bisa dibilang perusahaan Bapak ini adalah perusahaan yang paling dirugikan oleh Pak Jokowi sendiri. Bapak tidak mencoba melayangkan gugatan secara perdata, Pak, terhadap Pak Jokowi? Saya hanya menghimbau secara moral saja. Secara moral aja? Ya. Saya mau gugat, ini juga negara saya. Saya masih punya kecintaan saya kepada negara Indonesia. Rasa merah putih saya belum luntur.
Tetapi secara moral, pertanggungjawaban moral, intelektual seorang Jokowi yang sudah membuat saya seperti ini, apa yang akan dilakukan untuk membangkitkan lagi? Jangan membangkitkan saya ini sudah tua. Tapi membangkitkan industri dalam negeri, ini yang benarnya ini yang lebih penting itu memberikan kesempatan kepada anak-anak muda untuk melanjutkan perusahaan ini. Dan ini sudah mulai saya kaderisasi buat anak-anak saya untuk melanjutkan. Saya latih semuanya. Karyawannya sekarang tinggal berapa? Tinggal 30-an. Iya, tadi nggak terlalu banyak saya lihat. Ya, Dan anak-anak SMK itu apa sampai sekarang masih tetap bisa untuk PKL di sini, Pak? ada 1-2. Masih ada satu. Karena kami tidak berkemampuan. Kalau dulu kami kasih 100 PKL perusahaan jalan, ya saya biayai. Mereka tidak perlu makannya bayar. Makan sudah ditanggung oleh perusahaan. Tanggung oleh perusahaan ini. Iya. Penginapan kita punya mes. Sampai mesnya pun Tidak. disiapkan. Iya, siap. Wah. Bangunannya masih ada semua. Fasilitasnya ada. Sekarang momen itu sudah tidak ada, Pak ya? Momen-momen itu tinggal kenangan. Karena ulah Presiden Jokowi. Ya, saya tidak menyalahkan Jokowi 100%, tetapi menteri-menteri Jokowi yang tidak tanggap. Ini juga harus diingatkan juga. Oke. Penting ini untuk pengembangan industri dalam negeri kita. Bayangkan dari mereka-mereka yang praktek kerja industri di sini belum semuanya anak orang mampu. Betul. Saya punya satu kenangan namanya Rio dari Jember. Anak ini sangat bagus. Cuman dia anak dari keluarga sederhana, berekonomi kelas menengah ke bawah, tapi semangatnya luar biasa dan sekarang bisa kerja di Jepang. Setelah pulang dari Jepang, pernah ngabarkan ke saya, dia sekarang di Kalimantan. Sudah bisa mandiri dan buka usaha. Saya kenang sekali itu anak itu di 2017, luar biasa. Namanya Rio. Awalnya ke sini dia? Iya, itu saya kirim ke Cina juga. Oke. Saya kirim ke Cina, ke Sino Jerman, di Tianjin itu untuk belajar. Oh, ini siswa-siswa SMK yang Bapak kirim? Iya, saya kirim anak-anak ke sana untuk belajar teknologi pertanian. Karena saya mempersiapkan industri dalam negeri yang saya siapkan. Didukung oleh Kubota. Kubota didukung oleh perusahaan-perusahaan pemasok barang yang ke sini waktu itu. Semua pada dukung. Didukung oleh Pak Ade Karwo, Pak Gubernur Jawa Timur. Semua dukung. Tapi hancur semuanya di era Pak Jokowi. Ngeri kita, Mas. Jadi kalau kita melihat anak-anak itu, bayangkan dari Jember datang ke sini. Di sini dia tadinya nyari kos. Terus saya bilang, kamu tidak usah kos. Kita ada mesnya, nak. Kamu ke sini, Rio. Itu di sana ada 2 lantai. Itu bisa kamu tempati dengan teman-teman. Nanti kalau makan tidak usah jajan. Kamu hemat uangnya. Agar kamu punya daya tahan. Iya. Untuk proses belajar kamu. Akhirnya dia makan ikut di pabrik. Di pabrik disediakan makan. Setiap jam makan ada. Malamnya kita ajak beribadah, bersolawat, kita ajak ngaji. Karena kebetulan kami ada masjid untuk kegiatan anak juga. Masih sekarang ada sekitar 100 lebih, 130 anak-anak TPQ yang belajar di sana. Bapak ibaratnya mengayomi mereka itu tanpa ada bantuan dana dari pemerintah, murni pribadi dari hasil perusahaan Bapak. Iya. Dan yang lucu lagi, ketika ini kami biayakan sebagai pengurangan pajak, ini tidak diakui. Oh iya? Iya, oleh petugas pajak yang memeriksa di perusahaan kami ketika kami mengajukan institusi, ini tidak diakui. Gila. Lu ini otaknya di mana ya? Kepingin bangsanya bodoh. Tetapi kalau orang yang koruptor, yang bikin laporan LHKPN-nya dikecil-kecilin ini sama orang pajak dibiarin tutup mata itu. Pejabat-pejabat itu ya, simpanan duitnya, hartanya bermiliar-miliar, bertriliun-triliun. Itu siapa itu yang mantan orang MA, ya toh, nyimpen uang di rumah 1 triliun itu triliun. Cemicek itu matanya itu nggak bisa pantau, PPATK nggak bisa pantau itu. Coba kita ini diperiksa sampai ibaratnya dikelek, ada uang aja tahu orang pajak itu. Ngeri. Padahal kami ini memasukkan industri, Mas tahu sendiri. Hari ini kita riset apa? Riset pengembangan dengan traktor. Karena apa? Problematika sekarang ini karena komben besar-besar, pemerintah import komben besar-besar itu, traktor yang ada di produk sekarang yang kecil itu tidak bisa menyelesaikan
untuk membajak kembali bekas roda-roda traktor itu. Berat ya. Jadi dibutuhkan satu inovasi tersendiri. Dan ini lagi diriset sama anak saya. Untuk menyelesaikan problematik petani. Dari pemerintah harus import lagi kultivator besar-besar. Akhirnya toh mafia dan importer lah yang berjaya. Anak negeri hanya sebagai penonton. Kami sudah memulai. Tetapi kami tidak punya lagi modal untuk memproduksi. Karena pasar kami sudah diambil sama importer itu. Dan pemerintah sendiri sudah tidak percaya lagi sama kita. Ada sahabat saya, bengkel Saga, sekarang yang di Mantingan, di perbatasan Jawa Timur, Jawa Tengah, di Mantingan Seragen, namanya Kaji Bandung. Itu saya bina untuk membuat alat-alat yang mangkrak, alat-alat bantuan pemerintah yang mangkrak, kombiner besar-besar itu kita modifikasi menjadi rotavator. Jadi rotavator besar untuk membajak sawah. Dimodifikasi sendiri berarti? Iya, dimodifikasi sendiri. Hasil dari impor-impor itu Iya. ya? Ya, dan sampai sekarang dia kalau jualan takut kalau ditangkap polisi, kalau dia apa, udah pakai aja nama Saga. Nanti kalau ditangkap, bilang aja kita belum mampu untuk ngurus izin, nggak punya modal. Kita saling modal dulu. Benar. Ngeri Indonesia itu ngeri. Belum lagi nanti polisi kalau operasi, oh ini barang ini belum SNI, belum TKDN. Aduh, mafia ini berat. Yang bobrok itu sebenarnya mentalitas kita. Mental ya, ada yang salah ya. Ngeri. Oke, nah ini di sini Bapak kalau saya lihat di depan tadi itu di saat saya masuk, ini juga ngeri Pak. Bapak menulis dengan terang benderang itu. Terima kasih Bapak Jokowi, sudah menipu apa tadi bahasanya tuh? Itu Industri dalam negeri. Ya. Ini Bapak nggak takut Pak untuk menulis seperti itu terang-terangan di pinggir jalan raya besar gitu Pak? Bagi saya takutnya habis. Buat apa kita takut kalau kita menyuarakan kebenaran? Setuju. Nah, ketika orang berharap menyampaikan keinginannya ingin beli, ternyata tidak beli. Namanya apa? Bohong. Korban pencitraan semata Bapak ya? Ya, pencitraan semata. Jadi, apa yang saya takutkan, apalagi saya ini sudah tua, saya sudah 57, kondisi saya sedang sakit sekarang. Udah kena jantung, udah pasang ring. Coba, udah kena ginjal, kena asam urat. Adik saya memikirkan saya ini sampai meninggal. Jadi Haji Agus Sultoni, dia yang menemani riset saya, yang mendampingi saya dalam berusaha, meninggal. Akibat tekanan ini Pak ya? Iya, akibat tekanan. Beberapa kali dibohong. Karena dia bagaimana ikut bertanggung jawab membayar hutang yang tidak kecil, Mas. Kalau mesin itu katakanlah 100 juta. 1000 unit Pak Jokowi bicara dan kita penuhi semuanya. Ini sudah 100 miliar. Apalagi sistem di LKPP itu, di e-katalog itu. Sekarang dulu LKPP, sekarang kan sudah ada LKPP sektoral ya, sudah diubah ke daerah-daerah. Itu pemerintah itu harus melihat barangnya dulu, baru dibeli seperti di swalayan. Nah, pengusaha dalam negeri kalau tidak cari utang, mana kuat. Beda dengan konglomerat yang impor, dia sudah siap segalanya. Wah, mainkan regulasi, duitnya siap, permodalannya siap. Pejabatnya semua sudah bisa dipegang, DPR-nya dipegang untuk membuat kebijakan yang pro dia. Hancur. Kami ini sering dikunjungi Komisi 4 datang, tapi cuma lip service saja. Ya lip service saja, hanya pencitraan saja. Iya. Dan tidak ada manfaatnya. Di era peralihan ya antara Jokowi ke Prabowo, apa Bapak lihat ada sedikit perubahan lebih baik Pak? Ya, sampai hari ini belum ada action Pak Prabowo apa yang mau diambil kebijakan untuk industri dalam negeri seperti kami. Tapi kami melalui satu organisasi produsen mesin bidang pertanian namanya Asintani, kayaknya masih adem-adem saja, ayam-ayam saja, belum ada apa-apa. Padahal ini kalau dikembangkan bagus. Dan yang lebih penting,
Nah, sebenarnya satu teknologi itu masuk ke dalam negeri harusnya dikembangkan oleh anak-anak negeri saya sendiri. Kembangkan, ATM lah, amati, tiru, modifikasi. Iya. Ya kan? Karena pasti ide-ide dunia itu tidak bisa dibentung. Teknologi itu tidak bisa dibentung. Nah, kalau teknologi yang bisa membentung itu hukum. Nah, kalau hukumnya tidak perlu terhadap memberikan iklim yang sehat terhadap industri dalam negeri, ya anak-anak negeri nanti jadi penonton. Bodoh, blow on nanti kita. Ini yang saya pesankan ke Gen Z ya. Itu yang saya bilang, anak-anak saya, kamu belajar nak. Tidak usah ikut yang joget-joget. Tidak usah ikut yang landan, kamu konsep. Karena Indonesia ini sedang dalam kondisi darurat. Untuk peningkatan kapabilitas anak-anak negeri ini. Kemampuan anak-anak negerinya. Industrinya semua. Nah, sekarang agak beda kalau menurut pengamatan saya. Bedanya gimana, Pak? Jadi kalau di zaman-zaman dulu saya belajar itu, guru itu sangat keras. Tapi mendidik untuk kebaikan. Nah sekarang banyak guru dipolisikan. Betul. Rusak sekali. Dulu kita di JR biasa, Pak ya? Ya biasa. Pengaruh medsos itu luar biasa ya. Sekarang medsos itu sangat kuatnya. Orang mudah sekarang, menurut saya ya maaf, saya tidak mau menyinggung anak-anak muda atau semua pihak ya. Menurut saya sekarang itu cari rezeki dengan medsos itu mudah. Membuat sesuatu yang aneh-aneh viral dapat duit. Aneh tapi norak tapi dapat duit. Tidak dapat duit. Tetapi tidak ada yang berpikir bagaimana menciptakan ketercukupan pangan di negeri kita. Anak muda mana ada yang peduli bahwa pangan kita yang kita makan ini hampir 90% import. Indonesia itu mewah. Bayangin mau makan tempe goreng saja. Kedelainya sudah import Dari Amerika. Tepung terigunya, gandumnya import juga. Tapi dikatakan barang mewah ini bahwa ini adalah makanan murah, makanan rakyat. Ngeri kita. Tapi sebenarnya Bapak selaras Bapak sama programnya Pak Prabowo tentang tahanan pangan, harusnya mereka langsung ya terjun ke sini. Ya, di bulan Agustus kemarin di tanggal 15, kebetulan waktu itu saya hari lagi ulang tahun, kami diundang oleh PDIP. Oke. Suatu partai yang peduli. Mengundang kami untuk memberikan pembegalan kepada para calon-calon peserta pilkada se-Indonesia dan DPR RI terpilih se-Indonesia dalam bentuk paparan tentang ketahanan dan kedaulatan pangan. Di situ kami dilibatkan, kami diundang untuk memberikan pandangan-pandangan, ide-ide kami ke depannya Indonesia itu seperti apa. Ya, harapan saya di situ mampu memberikan masukan kepada Pak Prabowo. Kita ini beda loh dengan era Pak Harto. Pak Harto buka lahan katakanlah 100.000 hektar. Yang dilibatkan rakyatnya. Dalam bentuk program transmigrasi untuk mengolah lahan di luar Jawa. Diberi cangkul, diberi peralatan, diberi makan untuk 2 tahun, diberi tempat. Dan sekarang banyak cerita-cerita, berita-berita tentang keberhasilan anak transmigran. Bahkan ada yang jadi menteri, jadi bupati, dan sebagainya di luar Jawa. Nah sekarang dalam corporate farming, food estate, buka 1 juta lahan. Mesinnya import semua. Tenaga kita sedikit. Penyerapan tenaganya berkurang karena teknologi. Rakyat kita ini bertambah. Lama-lama mau jadi apa? Mau dikerjakan apa? Bingung. Benar. Coba, kita ini negara agraris. Pendidikan SPMA, sekolah menengah pertanian, itu udah ada, mati. Mati, Pak ya? Mati. Kalau zaman saya muda dulu, ada SPM Ambabatan, ada di Madiun Dinjiwan. Sekarang mati. Ada SPMA-nya Pemkab. Sekarang mati, tidak ada. Padahal kita ini negara agraris. Ironis ya? Ironis. Jadi pemain tengah dan bawah ini tidak ada. Adanya pemain atas semua. Betul. Iya, setuju. Jadi pendidikan tinggi yang di bidang pertanian, dikembangkan bidang perikanan, tapi bawahnya nggak ada. Berat.
dari sisi tata laksananya. Iya. Ini yang saya amati. Dan tidak ada ketertarikan genset untuk masuk di pertanian. Karena coba lihat para pekerja pertanian di lokasi-lokasi strategis pembudidayaan tanaman padi atau persawahan rata-rata udah pada tua-tua. Iya, betul. Nah, anak-anak mudanya kita mending jadi kerja di luar negeri lah. Yang menurut fakta dan notabene hasilnya lebih menggiurkan ketimbang bekerja di pertanian di Indonesia. Belum lagi masalah gengsi. Nah, ujung-ujungnya kita ini impor terus. Iya. Belum lagi kerusakan moralitas. Yang sekarang tata laksana dan tata bisnisnya pertanian ini kacau. Pemerintah hari ini menetapkan harga gabah 6.500. Besok dimainkan, jadi 7.000. Bulog suruh buka pengadaan dengan harga 6.500. Ya Bulognya seperti polisi India. Harga pasar 7.000, dia buka 6.500, mana dapat gabah? Kalau dia mau pengadaan gabah. Harga beras juga gitu, akhirnya impor terus. Lah saya heran itu. Itu memang sudah dikondisikan seperti itu sebenarnya, Pak. Kelihatannya begitu, ada pemain lah, ada mafia-mafia yang menurut saya sadarlah para mafia-mafia ini, Indonesia ini sudah sakit. Iya. Jangan dibuat Indonesia hancur. Saya khawatir negara kita ini tidak bisa bertahan. Karena kalau sudah terjajah secara ekonomi, nilai-nilai kebangsaannya akan hancur. Betul. PT Bapak ini kan artinya bergerak di bidang pertanian, Pak ya? Ya. Apakah ada asosiasi yang mewadahi para bisa dibilang Kreator pengusaha seperti Bapak ini, apakah ada wadahnya, Pak? ada, namanya Alsintan. Sintan. Nah, Asosiasi Alat dan Mesin Pertanian Indonesia. artinya permasalahan yang Bapak hadapi ini sudah diangkat di sana. Mereka Ya. sudah tahu. Jadi ketika tahun 2022, ketika dari Pak Luhut ke sini, apa tuh Alsintan ini mendampingi, karena kami anggotanya. Oke. Setelah itu? Nah, memang tugas organisasi ini hanya sebatas asistensi, tidak punya kekuatan memaksa atau apapun kepada pemerintah. Oke, hanya mendampingi. Ya, lah yang saya sesalkan, Alsintan ini harusnya lebih pro industri dalam negeri. Betul. Karena banyak loh teknologi-teknologi sederhana yang dibuat oleh teman-teman di Alsintan ini, seperti power thresher, pencacah rumput, parutan kelapa, itu semua diwadahi. Tetapi lagi-lagi tidak ada yang berani menyuarakan karena ketakutan. Saya ketika tahun 2022 di Bogor dalam rapat dengan Kementerian Perindustrian dan Alsintani tentang SNI wajib, TKDN wajib, saya orang yang tidak setuju. Karena saya menemukan lembaga pengujinya. Lembaganya ada, alatnya tidak ada, kantornya sewa. Ngeri. Dan kami tahu bagaimana mekanisme SNI ditentukan. Kami pernah diajak ikut untuk bicara, menentukan SNI Combiner Booster ini. Seperti apa tuh, Pak? Jadi tidak ada risetnya. Hanya omong-omongan saja, kamu punya dagangan apa, kamu punya produk import apa. Ya, Di warung kopi gitu? Ya, cuma itu saja tuh dimasukkan jadi spike. Ngeri. Sebobrok itu. Sebobrok itulah SNI dibuat. TKDN dibuat. Bisa dibeli, bisa. Ngeri. Wah. Jadi, saya mohon maaf. Saya tidak bermaksud menjelekkan Pak Mindo, tetapi saya kepingin kinerja Pak Mindo ini lebih bergerigi, lebih mengaum kalau singa di era Pak Prabowo ini. Jadi, jangan macan jadi kucing. Itu penting ini. Iya. Lindungilah industri dalam negeri. Dorong untuk maju. Ya. Kasih contoh mesin ke kami. Akan saya hire anak-anak negeri untuk membuat mesin tersebut. Wahai Pak Prabowo, kalau saya tidak bisa membuat mesin itu, potong saya lahir. Untuk Indonesia. Kita catat Pak Prabowo, mudah-mudahan lihat ya. Wah, mantap. Nah, Pak, dari apa yang Bapak alami ini semuanya, dan dari yang barusan panjang lebar kita bahas tentang banyaknya celah-celah dan kebobrokan di sistem negara kita, harapannya Bapak ke depannya apa sih, Pak? Di pemerintah Pak Prabowo sekarang, Pak? Ya, Pak Prabowo, berilah kesempatan kepada anak negerimu. Karena
bilang pengalaman dan kesempatan ini seperti bicara antara telur sama ayam. Tapi saya putus saja. Dari mana punya pengalaman kalau tidak diberi kesempatan? Ya. Industri dalam negeri yang kadang-kadang ini ada pihak-pihak tertentu yang sengaja membrainwash pemikiran. Industri dalam negeri tidak boleh manja, tidak boleh selamanya dibeli oleh pemerintah. Bukan itu yang kami maksud. Pemerintah silakan membelanjakan uangnya, tapi jangan beli barang impor. Indonesia bisa produksi, anak-anak negeri bisa produksi, kenapa meski impor? Ini perilaku mereka-mereka yang korup ini. Dan ini lawan kaya. Saya sendiri loh, saya ini sampai mungkin teman-teman Asintani ini lihat saya bicara begini ketawa. Ini orang gila semua lagi ini. Saya dianggap musuh dari mereka-mereka yang punya kelicikan di balik kebijakan perundangan di bidang pertanian. Jangan membahayakan ya. Ya, tidak membahayakan. Bukan itu, Pak. Saya tidak punya niatan sedikit untuk menghancurkan pertanian. Kami ini membangun. Karya nyata kami sudah banyak. Diakui hak patennya. Negara loh yang memberikan paten saya di bidang komentar pestering. Sertifikasinya juga diberikan oleh negara. Tetapi pejabat-pejabat negara yang mencampakkan. Artinya komitmen negara yang kita butuhkan. Semoga Pak Prabowo punya komitmen. Syukur-syukur kami bisa diundang ke Istana Negara. Amin. Kami bisa untuk membuka semua, membantu pemikiran. Dan kami siap untuk menjadi pelaku industrinya. Intinya kita mampu. Mampu. Oke. Kami punya optimisme. Kami tidak pernah punya keraguan. Sedikit kekurangan ada hal yang biasa. Karena kita masih manusia. Karena kalau lebih terus, super terus, namanya khayalan, bukan manusia. Oke. Ini bro ya, luar biasa. Ini realitas yang kita hadapi di lapangan ya. Tentang sulitnya membangun industri di dalam negeri itu untuk menyamai minimal, nggak usah lebih menyamai lah yang berarti negara-negara maju kayak Cina, kayak Jepang yang sudah sangat maju karena mereka diberi kesempatan bahkan disupport oleh pemerintahnya, ya kan? Mereka untuk riset untuk segala macam itu mungkin nggak sesulit kita yang harus ngocek kantong sendiri, patungan sama teman-teman ya Pak ya. Ya, jadi ini saya tambahkan. Nah ini anak buahnya Pak Sigit ini. Pak Listio Sigit. Iya. Mendagri. Kapolri, sorry. Nah, Tito, lupa. Jadi mohon dalam pelaksanaan perundangannya dilihat realitas lapangannya. Jangan asal tangkap saja. Oh gitu. Karena kasihan. Ada industri-industri kecil yang dijual di dalam negerinya sendiri. Mereka belum mampu untuk mengurus TKDN, mengurus SNI, mengurus sertifikat lain-lain itu. Karena biayanya tinggi. Dihajar. Dengan razia Mati lagi industri kita. Mati lagi. Kasihan. Kami ini sering. Seperti contoh tukang sablon kecil-kecilan di Kecamatan Wungu, Desa Supra. Itu. Hanya karena setengah liter cat sablon dan binder pengencernya itu sama perekatnya itu ditangkap oleh Serse Polsek Wungu. Dikriminalisasi. Katanya dasar hukumnya ini termasuk B3, bahan-bahan berbahaya. Sablon kecil diminta uang 8 juta. Akhirnya itu saya bongkar. Oke. Saya angkat di medsos. Dan ujung-ujungnya dikembalikan. Nah, ini ketidakadilan yang ada. Kalau pelaku industri kecil salah dihukum, tapi kalau aparatnya Pak Sigit, ini ada namanya, dan yang memprihatinkan ini jebolan akademi. Oke. Nah, jebolan akademi kepolisian ya, memprihatinkan sekali. Anak-anak masih muda, perilakunya juga seperti ini jadi aparat. Ngeri kita Pak Sigit. Jadi Polsek Wungu Pak, saya masih punya datanya, kalau memang diperlukan, saya siap untuk memberikannya banyak. Buka. Bisa dipertanggungjawabkan Pak ya? Ya. Luar biasa. Oke Brothers, ini sebelum kita tutup, ada pesan terakhir Pak buat para inilah generasi muda yang mungkin menonton ini semua, mungkin dari Bapak bisa menyampaikan apa harapan Bapak? Ya, jadi begini, bukan harta kita yang bisa menyamai kadar perjuangan seorang pahlawan, tetapi semangat kita, tekad kita untuk mewujudkan Indonesia lebih baik.
adalah yang berarti untuk pengembangan negeri ini. Ini yang terpenting.